Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Regina Darmawan dari kelas 11 IPS 5 SMA Negeri 11 Bandung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran atau peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai upaya mitigasi pasca terjadinya erupsi gunung api adalah yang pertama, evakuasi korban. Jika ada korban yang meninggal, segera kuburkan, dan apabila ada yang menderita luka, segera obati. Yang kedua, terus pantau kondisi status gunung api karena erupsi susulan bisa saja terjadi. Maka dari itu kita harus selalu waspada. Ketiga, hindari daerah yang terpapar abu vulkanik karena abu vulkanik tersebut berbahaya bagi saluran pernapasan kita. Apabila kita terpaksa harus mengunjungi daerah tersebut, gunakanlah masker. Yang keempat, hindari juga aliran sungai karena aliran sungai bisa saja menjadi aliran lahar dan aliran lahar tersebut berbahaya bagi tubuh kita. Yang kelima, bersihkan atap rumah yang terdapat abu vulkanik karena jika dibiarkan terus-menerus akan semakin berat dan atap bisa saja rubuh. Dan yang terakhir, selalu patuhi himbauan pemerintah, contohnya saja untuk tidak membangun rumah di kawasan zona merah gunung api karena hal tersebut sangat berbahaya. Nah, itulah beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi pasca terjadinya erupsi gunung api. Upaya mitigasi untuk menghindari awan panas. Yang pertama, jika awan panas terjadi secara tiba-tiba, maka carilah tempat berlindung yang aman seperti bangunan ataupun bunker. Yang kedua, jika awan panas terjadi, maka mengungsilah pada jarak yang aman. Yang ketiga, selamatkanlah hewan ternak seperti ayam, sapi, ataupun kambing. Prinsip non-proletisi adalah larangan untuk menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinasti Primahawari. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya mitigasi bencana tsunami. Jadi upaya-upaya yang dapat kita lakukan adalah pertama, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di dekat daerah yang rawan bencana tsunami, sehingga mereka mengetahui dan juga tahu gejala awal saat terjadinya tsunami, sehingga mereka bisa melakukan evakuasi diri. Yang kedua yaitu menerapkan peringatan dini saat terjadinya tsunami atau tsunami early warning. Yang ketiga yaitu menerapkan green belt di dekat pantai, atau kita bisa disebut menanamkan pohon mangrove di sekitaran pesisir pantai. Dan yang keempat yaitu kita menerapkan sistem pembangunan baja, sehingga rumah-rumah yang berada di dekat rawan bencana tsunami itu memiliki bangunan yang lebih kokoh. Selanjutnya, pembangunan jalur atau tempat evakuasi, sehingga kita bisa menempuh jarak yang sesingkat mungkin untuk dapat melakukan evakuasi pertama. Dan yang terakhir yaitu pembangunan sistem DART atau Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami, yaitu pendeteksi atau peringatan dini saat terjadinya tsunami. Nomor 6, yang pertama, mencegah sebelum adanya bencana terjadi.
Yang kedua, memperbaiki sarana atau prasarana yang rusak. Yang ketiga, menyiapkan program langkah panjang untuk mencegah terjadinya bencana tsunami. Yang keempat, memberikan pembinaan secara psikologis kepada para korban. Yang kelima, memberikan dana bantuan dan solusi kelangsungan hidup korban bencana tsunami. Halo, saya Muhammad Dafir Abani. Nah, di sini saya akan menjawab tentang apa sih tujuan utama mitigasi bencana. Nah, yang pertama untuk mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, terutama untuk penduduk seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan juga kerusakan sumber daya alam. Lalu yang kedua, bisa digunakan sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan mengurangi dampak atau resiko bencana. Tujuannya agar masyarakat dapat hidup tenang dan juga damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Diadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemulihan psikologis anak-anak yang terkena bencana alam. Yang pertama, dengan cara mengembalikan keceriaan pada anak-anak. Bisa dilakukan dengan membangun area bermain di tempat pengungsian, mengajaknya bermain, bernyanyi, dan menceritakan hal-hal yang humoris. Yang kedua, dengan mengembalikan kepercayaan diri pada anak-anak. Yang ketiga, memberikan pendidikan kepada anak sebagai pengganti pendidikan sekolah yang mereka tinggalkan. Dan yang terakhir, jangan membiarkan anak-anak menyendiri atau melamun. Hal ini perlu diperhatikan agar anak-anak tidak semakin merasa tertekan. Nama saya Brigita Aaron. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, yaitu jelaskan upaya penanggulangan kekeringan jangka menengah. Kekeringan adalah peristiwa langkanya keberadaan air di suatu daerah pada jangka waktu tertentu. Dan upaya untuk menanggulangi kekeringan jangka menengah tersebut adalah yang pertama membangun kembung, yang kedua memperbaiki saluran dan sarana irigasi, yang ketiga ada menghemat air, yang keempat melakukan kaji ulang, pola tanam dan efisiensi penggunaan air secara bergilir, lalu yang terakhir ada melakukan reboisasi atau penghijauan. Berikut ini adalah beberapa peran pemerintah dalam penanggulangan pasca terjadinya bencana. Yang pertama ada memperbaiki sarana atau prasarana yang telah rusak. Dan yang kedua, menyiapkan program langkah panjang untuk mencegah terjadinya bencana kembali. Yang ketiga, memberikan pembinaan secara psikologis bagi para korban. Dan yang terakhir ada memberikan dana bantuan dan solusi untuk kelangsungan hidup para korban bencana.